Oke guys, jadi setelah semua drama tadi, aku akan melanjutkan unboxing dan review ini ya. Jadi ya, aku bakal sambil ceritain sedikit-sedikit gimana pengalaman aku belanja online dan barangnya sampai di aku dalam keadaan patah, guys. Dan mari kita lakukan sambil unboxing ulang, oke? Langsung saja di sini ada boxnya si Mark 42. Aku langsung slide aja ya, biar cepet. Oke, ini adalah unboxing kedua. 3, 2, 1, let's go. Ya, ini sudah aku make sure dalam keadaan tidak patah ya, alias sudah dibenerin guys. Nah, kira-kira ini dia. Mark 42 Iron Man. Ya, kondisinya sudah kembali seperti normal ya. Dan aku tidak perlu ngebahas semua aksesorisnya karena aku sudah bahas tadi ya. Jadi sekarang kita langsung saja ke main figurnya. Angkat dulu pelan-pelan biar tidak patah. Nah, kayak gini guys. Oke, jadi di sini langsung saja aku singkirin dulu ini box kotaknya yang berisi aksesorisnya. Tokoh utama kita, Mark 42 yang sudah di-repair. Welcome back, bro. Silakan dinikmatin dulu sedikit-sedikit. Kamera atas juga boleh nikmatin dulu kali. Nah. Sing song, sing sang, sing song. Oke. Nah, ya, jadi seperti yang kalian lihat atau seperti yang kalian sempat lihat di awal lah, sempat nonton di awal ya. Jadi figur ini tuh sempat patah di tangan sebelah mana ya, aku lupa. Sebelah kanan, guys, ya. Sebelah kanan sempat patah karena I don't know. Oke. Kalau dari aku sih mungkin pada saat pengiriman ya, karena pengirimannya tuh jauh dari Kalimantan, guys, dari Kabupaten Berau sampai ke Jakarta menggunakan kargo. Jadi sangat besar kemungkinannya untuk patah di jalan lah ya. Terbanting gitulah mungkin ya. Tapi sekarang sudah baik-baik saja. Aku udah sempat benerin ini figur. Aku cari di Instagram gitu. Nanti aku bakal cantumin Instagramnya di sini. Itu orangnya oke banget kalau untuk nge-repairnya. Jadi aku sangat ngerekomendasikan. Kerjanya cepet. Harganya juga menurut aku masih ya oke lah. Masih bisa ditanggung gitu kan. Dan dia juga bisa make sure kalau itu silakan gerakan sesuai dengan kondisi semula ya. Jadi jangan khawatir, maksudnya jangan karena rusak atau pernah dibenerin jadinya kalian hati-hati, itu nggak perlu katanya, karena dibenerin dengan cara yang tepat ya gitu mungkin ya. Oke, kalau gitu langsung sajalah aku akan jelasin detailnya guys ya. Mungkin kalau misal aku bahas minusnya apa, yang pertama adalah tangannya patah, itu minus yang pertama ya. Tapi balik lagi itu karena dalam perjalanan. Oke, jadi kalau untuk minus-minus selanjutnya mungkin kita akan perhatikan dari kepala dulu nih. Kepalanya di sini kalau aku lihat kondisinya masih sangat bagus ya. Nggak ada damage sama sekali, masih bagus banget. Oke, terus kita langsung masuk ke bagian, apa namanya, dadanya ya. Bagian torsonya ini juga sama, masih bagus banget. Catnya masih merah mengkilap, belakangnya masih bagus. Nah, tapi di sini ada lecet satu guys. Nggak tahu nih lecetnya karena apa nih. Aneh banget letak lecetnya ada di sini. Oh, ada dua ternyata lecetnya. Ada 2 titik lecet kecil ya. Oke, terus nextnya kita akan ke shoulder pad. Shoulder padnya juga masih sama, masih oke. Ini bisa copot ya. Masih oke banget. Bisa gerak-gerak ya. Oh, ini juga ada artikulasi ternyata. Oke, shoulder padnya masih bagus, nggak ada masalah. Terus ke tangan. Tangan juga, ya udahlah ya. Tangannya seperti itu. Kalau aku mau bilang tangannya minus, ya udah emang minusnya di tangan gitu ya, kemarin patah kan. Tapi untuk secara overall nggak ada masalah. Terus ke bagian perut juga sama, nggak ada masalah sama sekali perutnya. Bagian kolor ini dia nih. Jadi kolornya Mark 42 ini gabungan antara plastik dan karet. Hot Toys, halo. Nah, jadi pas bagian karet dia langsung belang. 1, 2, 3, 4, 5 ada 5 titik belang. Pokoknya bagian karetnya warna merah udah belang guys, sudah luntur warnanya. Terus kembali ke kaki. Kakinya juga aku rasa dalam keadaan yang sangat baik ya. Paling ya cuma masalah engsel-engsel doang yang agak-agak kendor. Misalnya kayak flap kakinya tuh agak-agak kendor gitu. Tapi itu wajar sih, nggak apa-apa. Oke, ya jadi seperti itu kira-kira kondisinya ya. Jadi kalau untuk aksesoris pun nggak ada masalah. Kecuali balik lagi adalah cat yang luntur. Nah, sekarang kita akan coba bahas fiturnya guys ya. Pertama kita akan masuk ke artikulasi dulu ya. Oke, dari kepalanya dulu nih. Mark 42 ini kepalanya bisa nongak ke atas sejauh ini. Nggak jauh nongak ke atasnya, biasa aja ternyata ya. Biasa aja. Kalau nunduknya
lumayan lah, dia bisa nunduk guys. Tuh, dia bisa nunduk seperti ini. Nongak ke atasnya segini doang, oke? Terus dia nggak bisa tengkleng-tengkleng, dia bisa noleh 360 derajat, bisa noleh. Terus apa lagi nih? Maju mundur nggak bisa, ya. Jadi kepalanya segitu doang. Oke, next kita akan masuk ke bagian tangannya ya. Tangannya itu bisa ngangkat tinggi nggak ya? Coba aku cek dulu. Tangannya... tangannya agak letoy nih guys, tangannya. Sama yang sini. Oh, yang sini lebih kencang nih ya. Tangan sebelah sini lebih kencang. Yang ini agak letoy ini. Engselnya agak letoy. Tuh, bisa turun ya. Ternyata ini ada minus selanjutnya guys. Tangan yang sebelah kiri letoy. Oke, tangan kirinya letoy. Ngangkatnya dia bisa lurus begini. Kalau misalnya dia nggak letoy ya, bisa lurus. Terus kalau untuk diputer bicepsnya, bisa sih aku rasa. Bisa diputer. Nah, bisa diputer ya. Tapi emang agak keras. Bisa diputer ya, oke. Biceps bisa putar tapi nggak bisa 360 derajat. Lalu sikunya bisa tekuk 90 derajat lebih dikit lah ya. Oke, normal. Terus ada ball joint di bagian pergelangan tangan seperti biasa. Dan dia menggunakan pergelangan tangan yang kepisah guys ya. Sama tangannya. Beda sama beberapa jenis hot toys yang aku temuin ya, yang gabung. Nah, ini kalau ini kepisah. Aku sih lebih prefer yang gabung ya. Oke, tangannya seperti itu. Lalu untuk artikulasi torso, dia bisa noleh-noleh bagian atasnya. Nengok-nengok bisa, bagus. Terus ada sedikit maju mundur ya, agak nunduk sedikit, bisa. Berbeda sama Mach 3 yang terkunci. Terus bagian perutnya bisa ditarik nggak? Bagian perutnya bisa di-extend. Terus dia bisa kasih efek nunduk lagi dikit. Jadi nunduknya ini lumayan banget nih guys. Sejauh ini kayaknya nunduknya ini paling oke deh. Tuh, lumayan banget nih nunduknya. Ada bagian atas sama bagian perut ya. Terus, apa lagi nih? Udah. Masukin lagi dulu. Terus kita ke bagian kolor. Nah, untuk bagian kolornya ini dia bisa dibuka guys tadi. Aku coba cek ulang ya. Kolornya cuma diangkat bagian depan doang ternyata. Seperti ini. Ya, untuk dia bisa nendang ke depan. Coba kita cek. Nah, lumayan lah. Hampir 90 derajat ya. Hampir. Lumayan oke kok. Tendang ke depannya lumayan oke. Jadi posenya nanti bisa cukup bervariasi. Kalau untuk paha, apakah dia bisa ngangkang? Segini doang ngangkangnya guys. Pendek ya, ngangkangnya kecil banget ya. Terus kalau ditarik, apakah bisa ditarik pahanya? Kayaknya nggak bisa ditarik dia ini. Pahanya tidak bisa ditarik guys, jadi dia nyangkut di situ ya. Paha nggak bisa ditarik. Oke, kita tutup lagi. Nah, sekarang kita masuk ke kakinya. Untuk artikulasi kaki, tentu saja ada di lutut. Nah, lututnya dia kliki. Kalau untuk artikulasi di lutut, dia kayak klik-klik-klik gitu. Jauhnya sekitar, jauh banget cuy. Buset. Wah, ini hot toys dengan artikulasi lutut terjauh guys yang aku punya. Tuh, rapat banget. Boleh-boleh kamu. Aku anehnya tuh kenapa hot toys tuh beda-beda gitu loh artikulasinya. Soalnya ini juga mainan lama kan. Ini action figure lama loh. Tapi kenapa bisa artikulasi lututnya bagus banget ya? Oke, terus di bagian betis nggak ada. Di bagian belakang ada flap yang bisa dibuka untuk memperluas artikulasi kaki. Di bagian depan juga ada flap yang bisa dibuka juga untuk memperluas artikulasi depan. Terus di sepatunya ini kayak ada artikulasi tambahan itu guys. Ini nih, yang kecil ini. Tapi aku nggak tahu nih buat apa nih. Mungkin ya buat kayak pegas gitu loh. Kalau artikulasi jarinya dinaik-naikin, dia bisa naik turun gitu. Gitu ya. Tung, nah, naik turun gitu. Ini cukup oke sih, bagus. Jadi dia kayak ada berlapis-lapis gitu, kayak Tengu. Oke ya, jadi itu semua adalah artikulasi yang sudah aku bahas ya guys ya. Jadi menurut aku ini salah satu hot toys dengan artikulasi yang cukup baik ya. Dimulai dari dadanya, perutnya, dengkul kakinya, terus kepalanya normal ya. Kalau kepala aku ngerasa kayak beberapa hot toys ada yang bagus gitu loh. Ada yang bisa nongak ke atasnya lebih bagus. Oh, aku lupa bahas flapnya cuy. Flapnya, kalau flapnya cuma ada 2 nih. Cuma gini doang. 1, 2. Nah, 2. Ya, ini untuk flap. Detailnya kira-kira seperti itu. Untuk flapnya termasuk normal ya. Tuh. Nggak keset, nggak juga letoy. Jadi normal sekali. Oke, jadi kalau menurut aku untuk artikulasi memang masih sangat baik ya. Aku lupa mention ada butterfly di sini. Ada tangan juga yang bisa ditarik-tarik. Tadi aku lupa mention guys, aku lupa. Maaf. Ya, jadi kayak gitulah kira-kira. Kita berdiriin dulu ya sebentar ya. Nah, jadi aku bisa bilang nih kalau untuk Mach 42 ini bakal banyak possibility untuk pose-pose ya guys. Nah, cuma di sini memang nih ya, kalau misalnya aku lihat Mach 42 ini secara overall, kurangnya tuh ada di bagian shoulder yang renggang, guys. Ini sih dari produksi sih, bukan salah cacat produk atau apa ya. Jadi untuk shoulder pad-nya ini, aku rasa dia kerenggang gitu loh. Kenapa nggak si ini nih ditarik maju dikit gitu loh, dia biar bisa ada ilusi seakan-akan nutup gitu kan. Ini kayak bolong banget gitu loh.
Itu alasan aku selama ini tidak mau membeli Mark 42 sebenarnya. Karena proporsinya di bagian shoulder ke shoulder pad ini agak-agak aneh. Tuh ya, agak bolong gitu loh. Kayak nggak rapet, tapi shouldernya bagus. Cuma si ininya nih, atas ini kayak kurang ke sana gitu loh. Ya, kira-kira seperti itulah. Sebenarnya ini figur masih bagus sih, selain catnya yang luntur ya, sama lecetnya juga sangat-sangat minim banget. Ya cuma patahnya itu loh, sama beberapa tangan letoy-letoy gitu. Oke ya, kira-kira artikulasi sudah aku bahas semua guys. Nah, sekarang kita akan masuk ke fitur lainnya, yaitu LED feature. Tapi sebelumnya aku akan izin undur diri buat pasang baterai dulu ya. Oke guys, aku sudah kembali dari peperangan bersama baterai Hot Toys guys ya. Oke ya, jadi intinya aku udah pasang semua elemen baterainya. Nah, sekarang kita akan tinggal show off aja nih. Kita mulai dari seperti biasa, itu ada di bagian kepala dulu kali ya. Nah, untuk bagian kepala ini, cara masang dan cara nyalainnya adalah kita pertama harus buka dulu faceplate-nya. Oke, nah di sini aku nggak suka nih sama Hot Toys 442 yang mempunyai sistem seperti ini ya. Menurut aku agak repot ya. Kita harus buka bagian kap kepalanya ini. Tapi dengan cara dicungkil guys. Ini aku nggak suka nih. Jadi agak nggak tega gitu loh. Biasa kalau yang lain tuh setahu aku tuh udah bisa langsung nyala gitu kan. Tapi ini harus dibuka dulu kapnya. Oke, tapi cara buka itu juga sangat tidak gampang ya. Kita harus cungkil dia dulu kayak gitu loh. Cungkil dari samping sini. Tuh, jadi agak mau ngepatahin gitu loh rasanya. Ini harus pelan-pelan banget sih, kalau nggak bisa patah tuh gitu ya. Jadi sangat tidak gampang. Biasanya kalau misalnya kayak contohnya nih Mark 47 atau enggak 30 deh, itu pakai slide. Jadi kayak enak selep-selep gitu. Kalau ini masih dicungkil. Nah, jadi tinggal kita lihat saja di sini. Ini ada untuk masukin baterai ya. Kita butuh 3 baterai kecil dan masukin baterai ke sini tuh sangat-sangat tricky guys, karena kita didekatkan sama magnet di sini 2 biji. Ya, jadi ketika baterai kita mau masukin, pas kita lepas dia langsung nempel ke tembok-tembok dekat magnet karena dia terpengaruh daya tarik magnet ya. Jadi akan sangat sulit kalau masukin ini baterai ke dalam kepalanya, terhalang oleh magnet ya. Tapi dengan sedikit usaha, niat dan tekad akhirnya masuk juga. Oke ya. Sudah masuk semua baterainya, ada 3 biji, terus tinggal di switch on saja, kayak gitu. Baru kita bisa tutup lagi si kepalanya ini dengan cara ditekan, ya, sampai klik-klik begitu, lalu baru masuk ke faceplate-nya. Seperti itu, guys. Oke? Jadi ini adalah lampu yang pertama. Kelihatan ya? Karena menurut aku ini matanya cukup terang sih. Lampu di matanya cukup terang. Oke? Ya, jadi untuk LED feature pertama nyala bagus banget. Sekarang masuk ke LED feature kedua. Itu kita akan coba tangan sebelah kanan ya, yang kemarin sempat patah ya. Harusnya tidak mempengaruhi si LED ya. Coba kita tes dulu. Aku puterin dikit tangannya. Ada switch di sini, sama langsung ada si baut. Jadi kita nggak perlu buka apapun, tinggal buka bautnya aja sama buka langsung ya. Jadi nggak perlu dibongkar-bongkar dulu. Langsung saja dihidupin. Kenapa kamu, hei? Ya gitulah, biasalah, baterainya goyang-goyang, jadi seperti itu. Jadi ini juga nyala, bagus banget, lihat. Oke, aman ya. Cukup terang juga bagian tangannya. Oke, terus kita langsung lanjut ke sebelahnya lagi, tangan yang sebelah kiri. Sama letaknya di dalam sini. Agak keras yang ini, nah sama di sini. Kita tinggal switch on, nyala ya. Bagus juga tangannya, aman. Oke, aman ya. Terus yang terakhir ada di bagian dada yang membutuhkan 4 baterai guys. Nah, bagian dadanya ini nih. Bagian dadanya terang sekali. Kita coba hidupin dulu ya sebentar. Oke, bagian dada. Di belakangnya ada baut ya. Ada baut, tinggal dicopot saja. Butuh 4 baterai kecil, tinggal dihidupkan. Tik, nyala nggak? Ini bagian dadanya cuy. Terang banget. Silau banget buset. Buset sila banget. Oke, jadi menurut aku untuk arc reaktornya ini dia tuh terlalu terang guys menurut aku. Memang aku suka nih ya lighting lagi apa sih namanya LED feature yang terang itu aku tuh suka guys. Tapi nggak seterang ini juga bro. Ini mah keterangan karena dia tidak ada reducer sama sekali. Bener-bener LED terus dikasih kaca gitu. Langsung jadi kayak direct banget nih. Ini terang banget cuy, sumpah. Ya, mau dilihat dari kamera pun aku juga yakin ini pasti keterangan nih.
Kalau mata ngeliat langsung tuh kayak direct banget, aduh. Ini kekurangan Mark 42 sih menurut aku ya. Sama sebenarnya untuk di bagian tangan. Tangan dia tuh juga kayak terlalu silau gitu loh kalau aku lihatnya. Kenapa tangan ini beda-beda ya, kanan kirinya. Yang ini kayak lebih terang gitu. Mungkin aku pasang baterainya enggak itu sih. Aku juga masang baterai tadi bukan baterai baru ya. Jadi aku pakai baterai lama gitu. Tapi ternyata ya udah langsung redup dia. Oke lah, kalau begitu nanti aku akan ganti baterai baru aja untuk bagian tangannya. Jadi untuk bagian LED, menurut aku sangat-sangat aman. Coba aku berdiriin dia yang ganteng ya. Nah, cukup ganteng lah dia berdiri seperti ini. Jeng jeng. Oke, ya jadi itu dia sih review dan unboxing Mark 42 yang cukup banyak drama ya. Jadi aku saking sibuknya nge-review, sampai aku lupa ngeceritain gimana pengalaman aku membeli dia ini. Beli, terima dalam keadaan patah, benerin, dan aku unboxing lagi gitu. Ya, perjalanan cukup merepotkan ya, karena beberapa pihak itu kayak sama-sama tidak mau dirugikan gitu loh. Ya, aku tahu sih, nggak ada yang mau dirugikan gitu. Tapi ya kalau misalnya lu salah, ya tanggung jawab lah, gitu kan. Ya, bisalah tanggung jawab dengan hal-hal kecil lah. Aku rasa tuh kayak tanggung jawab hal kecil, misalnya kayak ekspedisi pengiriman, misalnya tanggung jawab dengan cara asuransi yang aku sudah pakai gitu kan, diklaim gitu. Tanggung jawabnya kayak berapa persen kayak bantu aku untuk biaya benerin ini. Itu udah lumayan banget. Daripada kayak pura-pura bego gitu kan. Atau penengah, marketplace-nya mungkin bisa lebih beresponsif. Jangan pakai bot ngebales pesan. Karena ini masalah super sensitif. Jadi aku tuh butuh orang untuk diajak komunikasi. Diajak kompromi ya, diajak diskusi gitu. Lalu yang terakhir penjual ya mungkin lebih up to date untuk mengabarkan kalau misalnya mereka ada bukti yang menunjukkan bahwa ya ini benar, aku videoin atau aku kirimnya dalam kondisi benar gitu. Tapi sebukti mungkin gitu loh. Jangan kayak nanggung-nanggung gitu, jangan cuma pakai kata-kata doang gitu. Ya, kira-kira seperti itulah intinya. Jadi untuk overall sebenarnya aku sangat-sangat puas ya kalau misalnya tidak ada adegan patah mematah produk ini. Menurut aku sangat puas lah dengan produk ini. Oke, jadi aku bisa bilang beli dalam keadaan yang cukup oke lah barangnya ya. Dalam keadaan reasonable untuk dibeli sebagai barang second. Gitu. Oke, ini dia Hot Toys Mark 42 selesai. Sudah aku unboxing walaupun banyak dramanya. Oke lah kalau gitu. Ya udah, sampai sini dulu videonya. Jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe. Jika ada pertanyaan atau request, silahkan drop semua di kolom komentar. Sampai ketemu di jajan-jajan selanjutnya. B-roll.